Ada di atas kita secara kompetensi, karena di sana ada lembaga penelitiannya, dan lembaga penelitian ini harap kami betul-betul di-sharingkan dengan kita, dan ini yang menjadi sebuah harapan kami. Dan perlu diketahui Bapak Ibu semuanya, kami dengan Pak Harto pensiun dan kami di delegasi untuk menjadi ketua KKS, dan tentunya kami tidak berdiri hanya di Kepanjen, tidak hanya berdiri di Pujon, tapi kapasitas kami adalah kabupaten, dan kami berharap selalu meningkatkan kompetensi, dan tentunya tolak ukur daripada sebuah prestasi di tingkat SMK adalah di KKS. Dan saya berharap, kami menginginkan ada sebuah pergeseran perolehan medali itu ada di kabupaten. Kalau kita lihat tahun demi tahun itu selalu ada di Kota Malang. Dan tahu persis bagaimana saya teman-teman di Kota Malang itu untuk mempersiapkan LKS dan terusnya, karena hampir 20 tahun saya ada di SMK 2 Kota Malang, sehingga dapurnya sedikit tahu lah bagaimana PGRI, bagaimana SMK 4, bagaimana itu semuanya hampir sama teman-teman mengelola LKS. Dan ini saya terapkan di Kepanjen. Saya tidak pelit terhadap resep, monggo dipersilahkan Bapak Ibu. Tentunya kalau Singosari kemungkinan guru saya bagaimana untuk mempertahankan kompetensi ke LKS ini. Untuk itu kembali lagi kepada semangat kabupaten, mari untuk kompetensi di TKR ini dan cabang-cabang di bidang lainnya, ada di meteorologi dan terusnya, mari kita pindahkan dari kota atau dari kota lain ke Kabupaten Malang. Ini ajakan kami sebagai pemangku kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, hadirin sekalian yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah dan nikmatnya, sehingga pagi ini kita bisa bersama-sama hadir dalam rangka reuni, mungkin demikian kumpul-kumpul bersama dalam rangka untuk ya sharing pengalaman sampai demikian, karena bagaimanapun juga Bapak tentu juga banyak pengalaman ketika membimbing adik-adik siswa di industri. Yang itu pun juga kami inginkan oleh-olehnya apa. Jadi dengan demikian kita akan semakin lengkap apa yang kita dapatkan, dan tentu sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Kita ingin meningkatkan kompetensi yang akan juga membawa adik-adik mudah-mudahan bisa membawa pergeseran perolehan dari kota kemudian bisa bergeser ke kabupaten. Mudah-mudahan demikian. Dari semangat kita insya Allah bisa terwujud, mudah-mudahan. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya mohon maaf mewakili dari Pak Marji yang kebetulan beliau adalah Pimpronya yang pada pagi ini agak kurang sehat dan juga ada agenda ujian sehingga beliau tidak bisa hadir. Lalu ya akhirnya
saya jadi mewakili beliau, mendapatkan mandat untuk mewakilinya. Pada kesempatan ini saya tidak banyak menyampaikan hal-hal yang yang mungkin yang lebih pas itu adalah hal-hal yang terkait dengan apa yang mau kita kerjakan. Nah, berangkat dari perjalanan otomotif yang dulu mulai dari adanya karburator, kemudian bergeser ke EV, bergeser ke hybrid, bergeser ke elektrik. Memang benar, tantangan kita ke depan adalah elektrik. Itu tidak bisa kita pungkiri. Jadi kendaraan-kendaraan yang ada di sekitar kita sudah mulai bergeser dari penggunaan energi fosil kemudian berarah ke energi listrik. Nah, mudah-mudahan kita juga bisa menyiapkan diri, menyiapkan untuk bekal anak-anak ketika anak-anak keluar itu sudah tidak bingung lagi harus mendapatkan pengalaman lagi, tetapi kita sudah bisa memberikan trigger, berikan stimulus sehingga mereka akan bisa mengikuti perkembangan zamannya. Kalau kita mungkin tidak lama lagi sudah pensiun ini, jadi saya juga pun merasakan rasanya kok tuwek gitu ya. Tapi rasanya saya masih muda juga, dan kapanpun saya tetap muda ini, karena namanya memang muda. Itu. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan belajar bersama atau sharing pengalaman bersama tentang satu topik yang mungkin ini penting, ya, tentang automatic transmission atau automatic transaction. Jadi ada dua, AT itu ada dua, automatic transaction dan automatic transmission. Kayaknya begitu. Kalau yang transmission itu kan penggerak belakang, kalau transaction itu penggerak depan. Jadi sama-sama AT-nya. Nah, kebanyakan kita melihat bahwa hampir sekolah-sekolah itu punya, hanya saja karena mungkin kelengkapannya itu kurang, bisa jadi dari manual booknya yang tidak ada, kemudian wiring diagramnya tidak punya, akhirnya cuma dibongkar, dilihat, dipasang lagi, yang penting utuh, gitu ya. Jadi dibuka, pasang lagi, yang penting utuh, jangan sampai ada baut yang kelewatan. Wanti-wantinya hanya begitu. Sehingga apa yang dia dapatkan itu rasanya hanya sekian persen apa yang dia bongkar. Oleh karena itu pada kesempatan ini monggo kita yang sudah punya pengalaman itu memberitahu teman-teman yang lain yang mungkin memerlukan. Ya. Jadi saya melihat seperti itu. Kesulitan yang memang kami rasakan itu adalah begini. Ketika untuk mendapatkan buku manual, kalau dulu zamannya masih belum e-book, ketika saya melakukan training di Waru Sidoarjo, itu saya mendapatkan hampir 1 bulan. Itu saya bisa menguras habis materinya punyanya Toyota. Bahkan buku yang 1 lemari itu saya minta izin untuk saya fotokopi, boleh. Akhirnya saya bawa taksi. Buku itu saya bawa ke Malang terus fotokopi. Begitu saya fotokopi kembalikan lagi. Sehingga lengkap. Untuk Toyota itu lengkap. Nah, itu masih karburator masalahnya. Sudah bergeser ke EV. Nah, lalu masih juga kurang puas. Saya mendekati kepala bengkelnya, Pak, andai kata saya diperbolehkan untuk mendownload buku-buku manual yang masih ada di komputer bawah, saya akan belikan eksternal hard disk. Silakan Pak Imam, saya belikan eksternal hard disk. Saya kuras habis. Jadi apa yang ada di sana saya ambil. Ya, alhamdulillah kepala bengkel waktu itu memang dipercaya sebagai dewan diskon di SMK Mojokerto. Ya. Jadi beliau itu juga ikut campur dalam mendirikan atau mengembangkan SMK di sana. Itulah makanya saya kenapa Bapak ini kok mau memberikan begitu banyak materi kepada kami. Sebab ya terus terang kami memerlukan materi itu dalam rangka untuk mengembangkan atau untuk melengkapi referensi yang ada di kampus kami. Waktu itu masih nol. Jadi tidak punya apa-apa, gitu. Akhirnya dari situ mulai berkembang dari referensi buku-buku lengkap. Kemudian kita mencoba untuk meminta tambahan fasilitas. Alhamdulillah juga dikabulkan. Sehingga perjalanan itu agak
mulus lah begitu. Namun sekarang ada tantangan baru lagi. Nah, ternyata buku-buku yang untuk mobil-mobil sekarang itu e-book, sehingga untuk mengaksesnya itu susah. Saya sudah beberapa mahasiswa yang praktik industri di Toyota, juga di Mitsubishi, itu saya wanti-wanti, Mas tolong kalau bisa itu pinjamkan buku manual, atau kalau memang harus bawa plastik, ambil aja pakai plastik. Ternyata tidak diperkenankan. Di sini agak kesulitan buat kita untuk mengakses materi-materi high-tech yang ada di bengkel. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu punya kenalan, kemudian punya akses untuk bisa mendapatkan materi itu, insya Allah manfaatnya buat kita, buat anak didik kita sangat-sangat luar biasa. Ya, kalau tidak, maka kita akan tidak bisa memberikan materi yang high-tech, tetapi anak-anak itu begitu keluar harus melakukan pekerjaan yang kaitannya dengan high-tech. Ada jeda di situ. Harapan kita itu memang tidak ada apa yang kita ajarkan di sini kemudian bisa dipakai untuk di pekerjaan. Harapannya itu. Nah, namun demikian kita sedikit dari Suzuki itu punya CS, sehingga dengan itulah kita mencoba untuk memberikan pengalamannya ya, ala Suzuki ini ya, ala Suzuki. Kalau ala Toyota, ala Mitsubishi, ala Wuling rasanya agak susah gitu ya. Jadi begitu di lapangan itu seperti itu kondisinya. Kita ingin mengajarkan tentang sesuatu yang baik, yang baru, tetapi untuk mengakses materi itu nggak bisa, agak susah. Oleh karena itu sekali lagi di antara bapak-bapak kalau mungkin ada kesempatan untuk bisa mengakses, diakses saja, kemudian kita bisa belajar bersama. Ya, jadi tidak ada jeleknya kita sharing materi atau sharing ilmu buat anak didik kita. Oke, dengan demikian maka Bapak Ibu sekalian monggo bisa mengikuti apa yang bisa kita sajikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita dan tentunya juga bermanfaat juga buat adik-adik atau anak-anak kita di SMK. Ya. Saya kira itu tambahan dari Bapak Kepala Sekolah yang tadi sudah banyak memberikan ulasan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang Komarudin, mungkin kalau dengan Pak Imam sudah banyak yang kenal. Mungkin kalau yang dari UM sudah kenal saya, tapi kalau yang nggak dari UM mungkin tidak kenal. Ya, sebenarnya materi ini bukan materi baru. Hanya saja dari sekian perjalanan saya dari Suzuki kemudian masuk ke UM, keluar masuk SMK, saya lihat banyak transmisi metik yang kondisinya masih baru, jarang dibongkar, termasuk di sini. Saya kemarin bawa satu di sini, setelah saya lihat di sini tuh ada 4 dan itu juga jarang dipakai. Ya. Sehingga saya pikir itu juga bisa dimanfaatkan sebagai salah satu variasi. Jadi kalau kita praktek tidak hanya akan belajar transmisi manual, tetapi dikombin dengan transmisi metik sehingga rasio kelompoknya menjadi kecil. Ya, kami di UM karena prakteknya itu adalah blok. Saya kalau sekali ngajar Pak, metik itu saya sandingkan dengan FI, ABS, EPS, airbag. Sehingga rasio prakteknya itu, rasio kelompoknya jadi kecil-kecil. Taruhlah kalau saya biasanya ngajar materi 1 kali hari itu bisa 4-5 materi. Karena satu-satunya di UM itu, di Pusdik itu instrukturnya hanya saya saja, Pak Imam dan lain-lain aktif sebagai dosen di FT. Dari kondisi itu kemudian saya pikir saya sampaikan ke Pak Imam dan Pak Marji, gimana kalau kita buat pengabdian kepada masyarakat, terutama untuk di SMK, pelatihan AT supaya ini tidak jadi asing. Karena pun saya lihat di silabusnya SMK juga ada kompetensinya, tapi belum tentu juga diajarkan. Ya. Jadi ini bukan materi baru, saya sampaikan dari awal, ini bukan materi baru.
hanya saja supaya yang sudah punya itu dipakai. Ya terlepas bisanya bongkar pasang, saya sampaikan juga ke anak, kalau cuma bongkar pasang main puzzle anak TK juga bisa. Ya paling tidak minimal tahu komponen lah, fungsi jalan. Ya, fungsinya sambil jalan kita sampaikan ke anak-anak. Oke, secara umum transmisi matic itu 3 komponennya, torque converter yang di situ nanti berfungsi sebagai kopling gesek pada umumnya, kemudian digantikan dengan kopling Frida di converter. Torque converter. Sebenarnya saya sudah punya yang potongan karena saya tadi lupa saya bawakan sehingga nggak bisa saya sampaikan. Kemudian yang kedua mekanisme gear. Sebenarnya kurang lebih ada sedikit perbedaan saja dengan yang manual. Saya banyak melihat anak-anak SMK itu flow energi atau putaran dari mesin kemudian sampai ke output itu sering lompat-lompat. Ya. Kebetulan mulai tahun ini itu saya dengan Kanesa buat kelas namanya kelas Pusdik. Jadi anak Kanesa yang kita caplok ya sebanyak 40 orang yang harusnya dia prakerin, saya pindahkan ke Pusdik selama 6 bulan. Nah, jadi dari situ saya tahu oh ternyata yang disampaikan kayak gini gitu. Kemudian bagian yang kedua adalah mekanisme hidrolik. Jujur saya tidak akan banyak membahas di mekanisme hidrolik karena biasanya di bengkel Suzuki pun kalau ada masalah di hidrolik unitnya ganti set, ganti AC. Ya. Kalau kopling, brake, kemudian torque converter pun itu tidak bisa di-repair. Tapi kalau Bapak buka di YouTube, ya, di negara asal matic itu torque converter bisa di-repair. Ya, bisa di-repair. Karena yang rusak biasanya one way-nya saja. Kemudian banyak kasus misalnya torque converternya bermasalah, RPM mesinnya jadi turun. Jadi digas bukan naik, jadi turun. Karena daya yang seharusnya dia keluar dari torque converter malah kemudian melawan daya yang diberikan oleh mesin. Ya. Oke, jadi konstruksi torque converter itu secara umum konstruksinya ada pump impeller, stator, turbine runner. Pump impeller itu jadi satu dengan bodi torque converternya. Jadi pump impellernya jadi satu sama bodinya. Jadi ini pump impellernya. Ini jadi satu dengan bodi. Kemudian turbine runner itu nanti yang ke input shaft. Ya, ke input shaft. Kemudian di tengah ada stator. Ya. Secara umum ya fungsinya ini adalah kopling seperti kopling gesek, meneruskan putaran dari mesin kemudian ke input shaft. Jadi kalau logika sederhana, ya, berpikir sederhananya seperti ada 2 kipas dingin, yang satu niup, yang satu ikut berputar. Ini logika sederhana. Ini adalah pump impeller, yang ini adalah turbine runner. Nah, tapi begitu menjadi torque converter ini di ruangan tertutup. Ya. Jadi tertutup seperti ini. Ini pump impeller, turbine runner. Yang tadinya olinya dari sini nubruk turbine runner. Karena ada di dalam, ini nubruk lagi ke sini. Nubruk pump impellernya. Nah, nanti saya ada video, saya yakin teman-teman yang bapak-bapaknya yang dari SMK itu sudah sering lihat video itu. Nah, jadi gambar sederhananya seperti ini. Jadi ini ada pump impeller, ada turbine runner. Nah, pump impeller itu untuk menggerakkan ini. Jadi pump impellernya untuk menggerakkan turbine runner. Ternyata oli fluida yang dari turbine runner itu menubruk pump impeller, tetapi arahnya berlawanan. Nah dia. Ya. Untuk menghindari itu, maka di
torque converter itu dikasih stator. Ada stator. Stator itu hanya bisa berputar searah jarum jam. Berlawanan tidak bisa. Karena dilengkapi dengan one way clamp. Dia selalu ditubruk oleh oli yang dari turbin runner. Lambat laun stator apa namanya one way-nya kalah. Begitu kalah dia balik lagi ke sini. Makanya banyak kasus kalau di Matic itu begitu dioperasikan tidak sama sekali menghasilkan tenaga, bahkan RPM-nya turun, ganti torque converter. Pada kondisi tertentu tadi disampaikan bahwa torque converter berfungsi untuk menaikkan torsi. Jadi yang tadi balik sana, balik nurun sini ada tambahan, ada selisih jadinya antara ini sama ini. Sehingga torsinya yang tadinya mungkin putaran torsinya di sana 12, di sini bisa lebih besar daripada yang dari mesin. Ya, sekilas saja. Karena kalau kita tidak punya komponen yang terpotong, ini tidak bisa dilihat. Ya, kalau saya biasanya, ini, sini aja, sini, ya. Jadi ini nanti ke input sub. Nah, ini statornya. Ini stator. Jadi ini kalau masih normal, dia hanya bisa berputar satu arah saja. Ya. Nah, yang ini yang namanya pump impeller. Dia jadi satu dengan rumahnya torque converter. Jadi asal muasalnya dari sini. Olinya lewat mana Pak? Lewat sini. Karena ini nanti masuk ke pompa, ya, masuk ke pompa. Dan posisinya begini. Jadi sini mesin, ya, yang sini ini ke transmisi. Sini ada pompa. Nah, nanti kalau dibongkar, jadi kita sediakan 3 transmisi dan jenisnya beda. Ya, yang itu saya tidak tahu punya siapa. Yang ini punyanya Swift, yang satu punyanya Baleno. Ya, harapan saya dari 3 ini Bapak sudah punya di sekolah, yang itu kemudian bisa digunakan. Kalau sama dengan Swift, nanti saya kasih manualnya Swift. Kalau sama dengan Baleno, saya kasih manualnya Baleno. Kalau sama dengan itu, silahkan buat nama sendiri. Ya, karena saya nggak punya bukunya. Sehingga ya, yang punyanya Kanisa itu karena saya nggak punya bukunya, ya sudahlah. Oke. Komplek itu biasanya dikodekan dengan C, sehingga saya kasih C1, C2, C3. Tapi saya belum sempat buat gambar potongannya. Tapi itu masih bisa digunakan untuk praktek. Silakan Bapak secara bebas memberi nama. C1, C2, C3 ya. Oke, sampai sini saya lanjutkan dulu. Ya, biasanya karena yang digunakan sebagai media penghantar itu adalah cairan, dia juga punya kelemahan. Pada kondisi tertentu, maka dia stalling, benar-benar tidak bisa menyampaikan, meneruskan daya. Biasanya di dalam sini itu ada namanya mekanisme lockup. Lockup itu nempel di sini nanti, ya, karena ini nggak ada mekanisme lockupnya. Jadi pada titik tertentu ini nempel. Jadi turbin runner benar-benar menjadi satu dengan pump impeller tanpa menggunakan fluidanya pada titik tertentu. Biasanya konstruksi lockup itu pakai kopling gesek.
Jadi bukan multiple plate tapi kopling gosek biasa. Jadi begitu kondisi tertentu ini nempel jadi satu ya. Namanya mekanisme lockup ya, nih. Jadi mekanisme lockupnya sini. Jadi turbin runner itu nempel dengan koplingnya nanti. Nah, jadi pada kondisi tertentu turbin runnernya jadi satu dengan pump impellernya, sehingga tidak ada lagi rugi. Kemudian komponen yang kedua setelah torque converter adalah mekanisme gear. Ya, di Matic itu cuma ada 3 jenis gear ini. Ada pinion gear, sun gear itu yang di tengah. Kemudian yang di luar ini namanya internal gear atau disebut dengan ring gear. Jadi ini planetary pinion gear, planetary sun gear, kemudian planetary internal gear. Nah, kemudian pinion tadi diikat dengan planetary carrier yang membawa. Jadi gearnya cuma ada 3, internal gear, pinion gear, sama sun gear. Hanya 3 aja. Kebanyakan Matic yang ada di Indonesia itu pasti kalau kita lihat di mobil di belakangnya tulisannya 4 Matic, berarti dia cuma 1, 2, 3, 4, tidak 5 enggak. Yang umum, karena saya orang Suzuki, saya hanya menyampaikan 4, ilmu saya sampai 4. Kalau tanya sampai 5, tidak tahu saya. Sampai 6 apalagi, mentok sampai 4. Kenapa? Karena 4 itu rasionya sudah 0, sama dengan percepatan gigi 5. Overdrive kan? Ya, kalau dulu kan transmisi manual 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4-nya kan 1:1. 5-nya kan overdrive sudah 0. Jadi yang Matic yang ada sekarang cuma 1, 2, 3, 4. 3-nya 1:1, 4-nya 0. Jadi lebih lebih kecil dari jadi lebih putarannya lebih tinggi. Dengan 3 gear ini, ya, dengan 3 gear tadi, Matic kemudian membuat rasio gearnya berubah-ubah. Misal menurunkan, kalau ilmu sederhananya kan, kalau menurunkan itu kalau yang muter kecil, yang diputar besar pasti putarannya turun, seperti transmisi manual. Transmisi manual kalau kita lihat kan counter gearnya kalau gigi satuan kecil, kemudian main gearnya atau gigi satunya kan besar, secara otomatis dia sudah mengalami reduksi. Begitu juga dengan di Matic. Dari 3 gear ini kemudian ditentukan mana yang harus diam, mana yang jadi input, mana yang jadi output. Ya, misalnya ini, yang dibuat fix adalah ring gear, inputnya adalah sun gear, outputnya planetary carrier. Otomatis kalau pakai ilmu sederhana tanpa hitungan-hitungan ini pun, kalau yang penggeraknya kecil, yang digerakkan besar pasti turun putarannya. Itu berlaku untuk gigi 1, gigi 2. Ya. Nanti di Matic pun ada beda. Ada L, kalau yang punya mobil Matic ada L, ada 2, ada D. L itu hanya untuk 1, 2 hanya untuk 1 dan 2. Tapi di D 1, 2, 3, baru begitu kita pencet OD off, OD on, itu jadi 4. Jadi L, 2, dan D. Saya bawa mobil Matic, ya, nanti paling tidak minimal setelah pelatihan, kalau mau beli mobil Matic gimana Bang ngeceknya? Gini aja loh ngeceknya. Silahkan nanti beli mobil Matic. Saya bawakan R3 karena punyanya R3. Jadi kalau hitung-hitungan ya seperti ini. Saya nggak akan teori banget, karena yang jelas bapak-bapaknya sudah banyak itu gini-gini. Kemudian untuk meningkatkan, ya dibalik aja. Supaya putaran nenek gimana? Yang dibuat fix
sun gear-nya. Kemudian outputnya adalah ring gear. Inputnya adalah planetary carrier. Jadi ini biasanya ada 4 pinionnya itu, nanti kita bongkar. Jadi kebalikannya yang tadi, yang menggerakkan itu besar, kemudian yang digerakkan kecil. Seperti kalau kita bongkar transmisi manual, counter gearnya itu kan besar, main gearnya kan kecil. Nah, proses itu dari sana sampai sini, saya harap itu benar-benar untuk disampaikan ke anak-anak. Ya, kalau di kita biasanya dari input shaft ke drive gear, driven counter gear. Berarti kalau 5 berarti 5 counter gear, kemudian ke 5 gear, ke hub slip, ke clock hub atau ke hub, kemudian ke output. Biasanya lompat input shaft, bla 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 bla, output shaft. Dan ceritanya gimana? Itu yang sering nggak nyampe. Cukup satu saja, kemudian biarkan mereka mengembangkan. Kami di kampus, kamu harus bisa bongkar, menyebutkan nama komponen, menjelaskan satu aliran gaya dari input shaft sampai ke output shaft. Jangan sampai ada satu yang lupa. Ya, karena memang konstruksi berpikirnya harus benar. Kalau enggak, kenapa butuh itu? Kita orang teknik, saya pernah jadi teknisi. Konsumen datang kan cuma cerita, Pak, mobil saya kayak gini. Kemudian kita memvisualisasikan di kepala, baru kita menyampaikan kira-kira ini. Kalau nama komponen aja nggak bisa, maka menjelaskannya dari sini Pak, ke sini Pak, terus ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Jawabannya cuma satu, ke sini. Karena nggak ada nama komponen, wajib. Dan biasakan menggunakan bahasa manual book. Ya, jangan sampai ada bahasa yang aneh-aneh. Kuku macan kek, kacangan kek, ya toh? Ya, congor babi kek, yang urno juga banyak. Ya, kalau disetir, kalau di kita dulu, mohon maaf, ada namanya di recirculating ball nut. Ya, yang pakai bom gear kan ada recirculating ball nut. Di bengkel itu namanya jorok, beli bebek. Kayak si manapun, namanya pasti itu. Bapak datang ke toko spare part bilang, saya mau beli pelorannya bom gear, dia akan kenal. Recirculating ball nut apa lagi? Yang mereka kenal adalah borem. Ya, kalau di Garda ada nanasan kan? Karena bentuknya seperti nanas. Padahal kan aslinya namanya ya drive pinion gear loh. Ya, yang bulat namanya kan bevel gear. Kemudian di bengkel jadi matahari loh. Ya, jangan pakai itu. Terlepas mereka nyampe di bengkel pakai bahasa itu, silahkan. Bengkel tuh keren didik gitu loh Pak. Saya membiasakan anak-anak menggunakan bahasa manual book. Kalau yang bahasa ini, yang di manual book bahasa Indonesia, saya carikan manual yang bahasa book. Ini loh, yang ini yang benar, yang itu tidak salah. Cuma jadi nggak keren aja. Yang penting keren. Ya. Jadi jangan ada lagi teori. Yang penting iso kerja. Teoriku, jangan pakai itu. Bapak-bapak semua sudah, ya yakin semuanya sudah tahu teori pembelajaran. New kognitif dulu isi, bisa praktek. Masalah afektif itu ya nanti sambil jalan. Jangan pakai teori yang tadi. Saya penting manusia bongkar. Nah. TK banget gitu buat saya. Serius. Setiap pembelajaran monggo dipersilahkan anak-anak nama komponen, fungsi dan lain-lain. Wajib Pak itu. Tugas kami yang di kampus menyampaikan ke bapak-bapak sekalian, ya praktek ya silakan diurus yang seperti anak-anak biasanya itu, yang biasanya jam 10 ke atas biasanya sudah keleleran. Ya apa caranya cegah keleleran? Kemudian
Matic sama, bisa maju, bisa mundur. Maka untuk mundur ya dibalik saja seperti tadi. Jadi kalau outputnya ini inputnya sun gear, yang dibuat fix adalah planetary carrier, outputnya adalah ring gear. Kalau ini berputar searah jarum jam, pasti yang ini berlawanan. Ini pasti berlawanan. Kenapa? Teorinya kan sudah jelas. Dua roda gigi yang berhubungan langsung, maka putarannya berlawanan. Ini benar sudah. Loh, kan ring gearnya nggak nyentuh langsung, Pak. Iya, tapi kan ini intergear. Ya. Internal gear. Sehingga kalau kita logikakan, ini searah jarum jam, ini berlawanan, pasti sudah berlawanan. Ya. Berbeda dengan transmisi manual. Loh, kan ada hidrogennya. Iya. Kan itu bersentuhannya di luar, bukan di dalam. Sehingga kalau counter gearnya searah jarum jam, hidrogennya berlawanan, ini searah jarum jam. Ya. Di matic itu ada juga yang hubungannya perbandingannya 1:1. Kapan? Saat dua gear itu menjadi input. Sehingga inputnya sun gear sama ring gear ini kejepit, yang atas muter, yang bawah, yang tengah juga muter, sehingga kariernya tadi di bawah aja. Itu perbandingan 1:1. Kapan terjadinya? Pada saat gigi masuk 3. Kalau di manual kan masuk 4. Sorry, mohon maaf Pak, saya lupa. Mohon maaf. Dan rem. Jadi nanti Bapak bongkar maticnya, nanti ada kopling, ada rem. Apa yang membedakan antara kopling sama rem? Kopling, ya, yang namanya kopling itu mesti ada di tengah. Nanti ada yang bentuknya sama dengan kopling, tetapi plate-nya nempel case, namanya brake. Ya, jadi komponen nanti yang mengatur tadi, siapa yang harus diam berarti menggunakan brake, siapa yang harus berputar berarti menggunakan kopling. Udah dua itu yang main. Ya, jadi ada kopling, ada rem. Jadi ada clutch, ada brake. Ya, ini kalau kita potong, kalau kita bongkar kayak gini. Ya, ini kopling. Ya, ada sirkuit, ada plate. Yang ini plate, clutch. Nah, ini return spring, ini piston. Nah, ini pistonnya ada oil seal, ini drumnya piston, nanti ada penguncinya. Jadi konstruksinya gini. Nanti kalau Bapak menemukan tuh, kok plate-nya beda, ada yang tebal, ada yang tipis. Saya selalu menyampaikan ke anak-anak, tolong sebelum bongkar di foto ya, karena kita juga kadang lupa. Ya, kalau dulu Bapak buka buku manual, daripada saya menyampaikan salah kan isi, masa belum salah. Nah, ada, saya selalu terbuka di kampus itu, kalau kamu punya yang baru, mari kita adu metodemu, lebih cepat mana? Lek cepet punya tuh, kamu pakai punya. Tapi lek cepet lekmu, aku pakai lekmu. Ya, saya tidak pernah menutup itu. Di kampus dulu, saya kalau masa sinkronis key atau key slot, saya taruh di tangan. Ya, saya tangan, saya pasang key slotnya atau sinkronis key-nya. Baru saya pasang sinkronis spring-nya. Suatu ketika ada anak, saya nggak tahu dari SMK mana, di bawahnya bukan tangan, tapi dikasih sinkronis stringnya. Oh gini ya, oh ya sudah, saya pakai punyamu aja, karena punyamu lebih efektif daripada punya saya. Saya tidak pernah tidak menutup itu. Mungkin saya yang kolot,
dia yang lebih baik, saya pakai itu. Tapi kalau yang metodemu lebih lambat, kamu mau pakai metode itu, mesti tak kelongi kan untuk nilai. Saya buat prosedur yang susah supaya mau pakai yang aman. Ya. Karena yang kita pakai itu sudah metode yang aman. Basicnya apa? Kita menggunakan basic orang bengkel yang memang sudah aman dan sudah terbukti. Jadi saya benar-benar membawa dari Cobra itu, saya masukkan ke Pusdik. Mana yang tidak sesuai, saya revisi lagi. Harus jalan terus. Ya, ya ini nanti kopling. Ya, mekanisme hidrolik saya tidak akan banyak membahas karena ini akan jadi rumit. Kita skip saja. Ya. Oke. Yang saya bahas di buku itu adalah ini. Transmisinya yang tengah, punyanya Swift. Nggak tahu halaman berapa, terus kurang. Sudah ketemu? Terus. Jadi yang saya lewati, ya saya anggap tidak penting saja. Ya. Karena tapi kalau itu nggak saya masukkan, bukunya jadi tipis. Ya, masa ISBN bukunya tipis? Karena di kami itu di kampus, kalau ada pelatihan harus ada bukunya dan harus ISBN. Ya, wajib. Nah, ini kebetulan ISBN-nya belum keluar. Seandainya keluar, ya sudah ada ISBN. Jadi lagi proses pengajuan ISBN. Ibu-ibu biasanya bawa apa kan ada tuntutan bikin buku tak? Nah nggak usah susah-susah, ambil aja comot sana comot sini gitu. Yang penting referensinya ada, di belakang ditulis ngambilnya juga. Buku referensinya ada. Saya cuma pakai dua, buku leveling sama buku manual sudah. Artinya kita nggak plagiasi kan? Ajukan ISBN, paling 350 selesai. Ibu BKD aman kan? Apa yang susah-susah? Ambil comot-comot teori yang mana pun tidak apa-apa, sah-sah saja. Kalau Bapak ambil artikel, kasih di belakangnya ngambil dari mana, supaya tidak plagiasi. Nah, kalau ini kan nggak mungkin saya setiap ngomong saya tulis manualku, kan jadi kebanyakan. Padahal cuma 2 aja. Saya cuma ngambil 2 aja. Ya. Kalau bikin lagi, ya sebenarnya sama-sama aja, hanya dibolak-balik tambah bulat gitu, supaya tidak plagiasi. Syukur-syukur bisa dijual. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Yang penting BKD aman kan? Ya. Kalau yang belum ada BKD-nya, semoga segera BKD. Ya. Oke, ya. Harus mulai Bu. Ya, sama ini penelitian bukan punya saya sebenarnya, punyanya Prof. Marji. Jadi saya hanya membantu Prof. Marji. Beliau mungkin sudah tidak sempat untuk nulis, saya pinjam nama beliau untuk menulis proposal. Ya, jadi ketuanya Prof. Marji, Pak Imam anggota. Nah, yang berikutnya Pak Imam ketuanya, anggotanya Prof. Marji. Dibalik aja. Ya. Oke, ini adalah gambar potongan transmisi 4 percepatan Swift. Yang tengah tuh bendanya yang punya SMK, kalau nggak salah punyanya Sirion, punya Daihatsu, tapi konstruksinya sama. Nanti saya tinggalin ini buku manualnya, kamu praktek pakai ini aja. Ya. Oke, komponennya kalau dari atas ada one way clad nomor 1. Ya, lihat potongannya memang susah. Ya, nanti kalau lihat barangnya, oh tiba itu ya. Kemudian ada forward clad. Seperti yang saya sampaikan, clad itu mesti di tengah. Ini clad. Kemudian ada ODM second brick. Seperti yang saya sampaikan tadi, brick mesti nempel dengan cage karena fungsinya untuk menghentikan putaran. Ya. Di depan fungsinya sudah ada. Jadi kalau halaman depannya lagi sudah ada. Jadi ini ya sudah ada. Jadi
one way clat ini. Ya. One way clat. Jadi fungsinya untuk mencegah benda itu berputar berlawanan searah jarum jauh. Saya tidak hafal di sini apakah itu sanggir depan atau sanggir belakang. Kemudian clutch, forward clutch, fungsinya menghubungkan putaran. Ya. Oke, yang ini rada susah. Ini. Nah, ini aja. Halaman berikutnya, ya, supaya lebih gampang. Jadi ada forward clutch, reverse clutch, OD and second brake, one way clutch nomor 1, one way clutch nomor 2, first and reverse brake. Kemudian ada long pinion gear, ada short pinion, ada planetary carrier, ada direct clutch, kemudian rear sun gear, front sun gear, ring gear, sama ini nanti outputnya, jadi pakai counter drive gear. Gambar ini kalau bapak-bapak sudah hafal komponen, fungsinya nggak usah mikir. Komponennya yang pertama input shaft. Dari input shaft diteruskan ke forward clutch. Dari forward clutch diteruskan ke sun gear depan. Berarti fungsi forward clutch adalah menghubungkan putaran input shaft dengan sun gear depan. Masih perlu pakai buku yang tulisannya gitu? Kan enggak. Yang penting tahu nama komponen, ada gambarnya. Nah, karena banyak kasus anak-anak kalau disuruh gambar botol tampak dari depan, kira-kira kotak apa masih ada miringnya? Kalau masih ada miringnya, belajar lagi menggambar teknik tambah depan, tambah belakang, tambah atas. Ya. Ini forward clutch. Kemudian reverse clutch. Putaran dari input shaft diteruskan ke reverse clutch, kemudian sun gear belakang. Maka fungsi reverse clutch adalah menghubungkan putaran dari input shaft ke sun gear belakang. Ya. Kemudian selanjutnya adalah OD, overdrive. Jadi OD itu kepanjangannya overdrive. OD and second brake. Ini sun gear belakang. Ini brake-nya. Maka fungsi dari OD and second brake adalah menahan sun gear belakang. Ini kan kalau kerja, ini bisa jalan enggak? Kan enggak lah, dipegangin. Kemudian ada second brake. Ini ada OD and second brake, dan ini second brake. Fungsinya apa? Sama dengan ini, hanya ada one way clutch. Ya, sama. Jadi fungsinya untuk menahan sun gear. One way clutch fungsinya untuk menahan sun gear, mencegah sun gear berputar berlawanan arah jarum jam pada saat second brake bekerja. Kan rumahnya jadi satu sama rumahnya second brake. Kalau second brake-nya tidak kerja, one way-nya kan tidak kerja juga. Ya. Kemudian ada one way clutch nomor 2. Dilihat aja, kita lihat komponen ini. Planetary carrier, berarti one way clutch nomor 2 berfungsi untuk menahan carrier supaya tidak berputar berlawanan arah jarum jauh. Selanjutnya ada first and reverse brake, fungsinya untuk menahan carrier. Kemudian direct clutch, karena ini langsung yang sehingga dinamakan direct clutch. Jadi putaran input shaft diteruskan ke planetary carrier. Sama, saya dulu waktu pertama kali belajar metik, apa loh fungsinya. Satu ketika saya dapat event lomba teknisi tingkat nasional di Jakarta. Saya benar-benar bawa buku manual setengah karya karena pengen dapat nomor. Ya. Alhamdulillah waktu dapat peringkat 3 nasional. Nah, tapi prosesnya dari main dealer regional Jawa Bali kemudian ke nasional. Semua yang disampaikan yang dipertanyakan di masa yang dipertanyakan di soal itu ya kayak gini nih. Sedangkan kami dulu sekedar training aja, cuma ya training 2 minggu pun itu tidak paham. Saya pahamnya setelah masuk Pusti.
Setelah Einstein bertahun-tahun bongkar pasang, minimal seandainya saya setahun sekali itu bongkar sekali, berarti saya sudah membongkar 12 kali transmisi yang sama minimal. Karena metode saya di Pusdik itu adalah demonstrasi. Saya dulu yang bongkar, baru kemudian anak-anak. Dan karena saya terbiasa dengan menggunakan waktu, kita ujian di kampus tidak sekedar bisa, harus waktunya tercapai. Pakai waktu siapa? Saya bergen sama mereka. Mau pakai waktumu, maka waktu praktek silahkan diwaktui. Kalau kamu tidak mau, maka pakai waktu saya. Jadi setiap praktek, setelah mereka mencoba, saya mesti minta, coba satu-satu, silahkan diwaktu. Maka waktu itu yang akan saya gunakan sebagai patokan KKM-nya, bukan waktu saya, nanti nggak lulus semua. Jadi yang transmisi 4 percepatan, konstruksi sederhananya seperti ini. Nanti banyak begitu kita bongkar, oh ternyata ini. Oke, sekarang saya lanjutkan dengan bagaimana transfer daya dari input shaft kemudian ke counter drive gear pada saat masuk gear 1, posisi D, posisi 3 dan posisi 2. Kenapa di sana tidak ada L? Karena L itu khusus. Bapak Ibu, jangan takut dengan matic tidak kuat nanjak. Dulu kenapa harga matic itu rendah? Saya selalu mengatakan begini, Bapak Ibu, Bapak enak kalau pakai matic, cukup masukkan D saja. Terus mati urip no D. Begitu ditanjakan jegrek, maticnya tidak kuat. Karena seharusnya pindahnya ke L. Nah, nanti kita lihat perbedaannya gimana. Oke, ini masuk 1 di D, 3 atau 2. Yang bekerja adalah forward clutch. Jadi forward clutch yang kerja. Kemudian one way clutch nomor 2. One way clutch nomor 2. Yang ini, yang bawah ini untuk R, karena ada first and reverse brake. Disinilah bedanya antara gear 1 di D, 3 dan 2 dengan di R. Kalau masuk 1, yang menahan planetary carrier itu hanya one way. Kalau pernah bongkar sepeda motor, gigi starternya sepeda motor itu kan ada one way-nya. Nah, itu one way. Pada kondisi tertentu one way-nya tidak kuat. Jadi begitu kita pakai D di posisi 1, ini lepas. Planetary carrier-nya lepas, sehingga udah nggak bisa jalan. Maka kalau tidak kuat, masukkan ke L. Yang tadinya planetary carrier ditahan oleh one way, sekarang menggunakan brake. Jadi kenapa di matic itu nggak hanya D, ada L, ya. Karena ada ini. Kalau nggak ada ini ya nggak perlu. Ya. Jadi apakah matic kuat Pak? Benarnya kuat, asalkan ininya benar. Tapi kalau mati urip di D ya nggak kuat, mundur, ya lepas ya. Jadi putarannya dari input shaft kemudian ke forward clutch, menggerakkan sun gear depan menggerakkan short pinion, kemudian menggerakkan long pinion dan menggerakkan ring gear. Di transmisi ini outputnya apa? Ring gear ini. Ring gear jadi satu dengan counter drive gear. Jadi outputnya adalah ring gear.
input shaft, sanggirnya muter, muter short, muter long pinion, kemudian menggerakkan ring gear. Ring gearnya dihubungkan langsung ke sini. Dihubungkan langsung ke sini. Kalau ini muter, ini muter enggak? Ini muter enggak? Muter. Karena itulah kenapa gigi satu itu pelan dan arah putarannya ini mesti berlawanan, searah, berlawanan. Kalau analogi sederhananya, Bapak naik ke lantai 2 pakai eskalator turun, bisa nyampe lantai 2? Bisa, dengan catatan langkah Bapak lebih cepat dari eskalator turun saja. Itulah masuk satu. Begitu masuk 2, ini kan sudah nggak muter. Seperti Bapak berjalan di jalan begini, di jalan yang diam, sehingga masuk 2 lebih kencang. Yang kerja apa? Forward clutch, yang ini forward clutch, OD second brake, kemudian second brake. Ini ikutannya yang tadi. Yang kerja adalah second brake. Second brake. Kalau OD second brake nanti di 2. Yang kerja second brake. Jadi sanggir belakangnya itu sekarang ditahan, sehingga pinionnya itu berputar mengelilingi sanggir yang diam. Maka kecepatannya menjadi lebih cepat. Jadi dari input shaft, forward clutch, karena second brake-nya kerja, maka sanggirnya diam. Nah, kalau sanggirnya diam, putaran pinionnya itu lebih cepat. Lebih cepat, kemudian menggerakkan ring gear, dan ring gear dituliskan ke sini. Sampai sini paham Pak? Iya. Oke, nanti kita dulu di transmisinya aja daripada kasarnya. Tapi kalau ini itu susah, transmisinya lebih susah masalahnya. Nah, di transmisinya karena barangnya bulat, tidak lagi potongan, tapi jadi paham, oh ternyata begini aja. Mudah-mudahan begitu. Kalau tidak paham, yang ini kita bahas di sana, di meja praktek. Nggak perlu siang-siang sepertinya. Ya jam-jam 12 kita pulang. Iya toh Pak? Ya. Pas tengah hari. Oke, sekarang masuk 3. Yang kerja forward clutch, second brake, masuk 3 itu ya. Saya ke depan dulu ya. Masuk 3. Yang kerja forward clutch sama direct clutch. Yang kerja forward clutch sama direct clutch. Forward clutch sama direct clutch. 4. Ini masuk ke 4 ini. Ini ya. Direct clutch sama forward clutch. Seperti yang di teori tadi, jika ada 2 input, maka gigi yang ketiga itu dia akan ke bawah aja. Jadi ini sama ini, jadi sanggir sama planetary carrier-nya itu sama putarannya, sehingga dia bawa ini aja. Maka itulah perbandingan 1:1. Masuk 3 itu. Jadi yang kerja direct clutch
menggerakkan planetary carrier, forward clutch menggerakkan sangkir ke depan. Kan kejepit ya. Nah, masuk 4 itu tidak lagi pakai forward clutch, tetapi pakai direct clutch, seperti yang di teori tadi. Ya. Saat yang menggerakkan itu jumlah giginya lebih besar, ya. Jadi yang kerja direct clutch sama OD second brake, seperti waktu masuk dua. Seperti masuk 2. Jadi inputannya ini sanggirnya ditahan. Jadi dia berputar mengelilingi sanggir dan putarannya lebih cepat daripada putaran input subnya, sehingga putaran ring gearnya akan lebih cepat dibandingkan dengan putaran input subnya. Ini tipe yang pertama. Tipe yang kedua ini, mundur, belum mundur. Mundur yang kerja, ini mundur ya.